Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tampilkan video tentang program pemberdayaan ekonomi umat ya, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat ya, khususnya kelompok yang mungkin rentan secara ekonomi melalui melalui pelatihan, bantuan modal, akses pasar, dan pendampingan usaha. Jadi pentingnya program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan secara ekonomi ya, umat bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan yang terus-menerus misalnya gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan, pendapatan yang stabil dari usaha sendiri bisa meningkatkan taraf hidup keluarga, menguatkan ekonomi lokal, UMKM dan usaha masyarakat bisa tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah, serta bisa menumbuhkan solidaritas sosial. Sebab program ini sering melibatkan zakat, infak, basnas, sedekah produktif yang mempererat ikatan sosial antar anggota masyarakat ya. Juga menjaga martabat umat, memberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam video ini kantor urusan agama Kalipuro ya, memang tidak hanya untuk mencatat nikah, tapi juga untuk melayani berbagai kebutuhan keagamaan masyarakat Islam yang ada di tingkat kecamatan. Seperti itu ya. Jadi pelayanan keagamaan lebih dekat. Karena apa? Ya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota, ke kabupaten misalnya hanya untuk urusan agama. Dan KUA adalah perpanjangan tangan Kementerian Agama yang hadir untuk melayani umat Islam secara langsung ya. Jadi KUA itu melayani pencatatan nikah dan rujuk, pendaftaran dan bimbingan calon pengantin ya, juga bimbingan haji, penerbitan buku nikah, penyuluhan dan konsultasi keluarga sakinah, binwin, bimbingan keagamaan masyarakat, pelayanan zakat wakaf dan hisab ru'yat, penentuan awal Ramadan, rekomendasi nikah antar wilayah atau luar negeri, juga menyediakan layanan ekonomi keumatan seperti edukasi zakat usaha, konsultasi wakaf produktif ya, sertifikat halal dan sebagainya ya. Kemudian di dalam video ini ada juga KUA ya, untuk pemberdayaan umat terutama di pelaku UMKM. Itu nanti ada edukasi keuangan syariah dan zakat produktifnya. Jadi KUA bisa mengedukasi ya, pelaku UMKM tentang bagaimana mengelola usaha secara islami, termasuk pemahaman tentang zakat dan perdagangan ya. Pendampingan wakaf produktif, KUA bisa mendorong penggunaan tanah atau aset wakaf untuk kegiatan usaha umat seperti kios UMKM, pasar santri, pasar rakyat, atau kebun bersama. Dan berkolaborasi dengan Basnas atau LAS, menjembatani pelaku ya, misalnya untuk dana zakat, infak, sedekah misalnya seperti itu. Penyuluhan dan pelatihan keterampilan, jadi mengadakan pelatihan wirausaha berbasis masjid misalnya atau majelis taklim, termasuk manajemen usaha mikro, pemasaran dan digitalisasi usaha. Juga Baitul Mal
Watamwil, jadi mendorong terbentuknya koperasi syariah ya BMT ya, yang bisa membantu permodalan dan simpan pinjam halal. Seperti itu ya. Jadi luar biasa pertemuan ini, dan KUA ini bisa menjadi apa? Pusat layanan keagamaan dan pemberdayaan umat, yang tidak hanya mengurus pernikahan tapi juga memperkuat ekonomi masyarakat secara spiritual dan praktis, seperti itu ya. Jadi apa tadi? Meningkatkan kemandirian ekonomi umat, mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai Islam, mengoptimalkan peran apa KUA sebagai pusat layanan umat, mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, meningkatkan peran zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif, membangun komunitas usaha umat yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, seperti itu ya. Ada yang tanya, lebih enak mana jadi pedagang daripada PNS? Begini bro, ya sama-sama. Kalau profesi apa saja yang penting barokah ya, bukan soal lebih bergengsi atau tidak, seperti itu, tapi soal meneladani semangat dan akhlak Rasulullah dalam berprofesi apapun profesinya, maksudnya baik pedagang maupun sebagai pegawai negara. Nabi Muhammad memang seorang pedagang di usia mudanya dan dikenal jujur, amanah dan sukses dalam bisnis ya. Karena itu berdagang adalah profesi yang mulia dan dianjurkan ya dalam Islam jika dijalankan dengan etika, tata laksana yang baik dan kejujuran, seperti itu ya. Namun Islam tidak membedakan kemuliaan profesi berdasarkan jenisnya ya, melainkan dari niat kejujuran ya. Dari apa? Niat kejujuran. Niat kejujuran manfaat bagi orang lain, dan sejauh mana profesi itu dijalankan dengan nilai-nilai Islam. PNS juga bisa menjadi ladang ibadah ya, karena mereka bisa melayani umat, melayani masyarakat, menegakkan keadilan dan menjadi bagian dari solusi. Jika amanah dan tidak korup, itu juga bagian dari dakwah ya, dalam peran struktural. Yang patut dihindari adalah gengsi semu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwa pedagang lebih hebat dari pekerja lain, dari petani, dari PNS, dari itu, seperti itu. Yang beliau contohkan adalah akhlak dalam bekerja. Dari segi apapun, jabatan apapun, yang paling bertakwa siapa, seperti itu ya. Dan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Rekan-rekan semua, itu yang perlu kita camkan. Mengertilah akan apa itu bahaya riba. Nah, ini yang utama ya. Pelajari tentang riba ya. Jadi makanya bangun pola hidup sederhana. Gaya hidup konsumtif, pengeluaran lebih tinggi ini juga berbahaya ya. Nanti kurang malah pinjam uang ribaan dan sebagainya. Jadi hindari pinjaman berbunga. Jangan tergoda mengambil pinjaman dari lembaga atau aplikasi apapun yang menerapkan bunga walaupun kecil ya. Ini saya secara frontal ngomongnya ya. Walaupun sulit tapi bisa, insya Allah. Lebih baik cash dan sebagainya. Ada yang menyatakan seperti itu ya. Cari alternatif seperti pinjaman dari koperasi syariah, BMT, atau bantuan sosial tanpa bunga. Insya Allah ada ya. Memang harus kita pahami ini biar tidak terjerumus, terjerambab ke dalam ribawi ya. Kita harus tahu ilmunya ini, tanya A, B, C, dan E, seperti itu ya saudara ya. Penting banget ya. Sebab daripada kita menyesal seperti itu ya. Ada penyesalan prosesnya ribawi ya, walaupun barangnya mungkin bukan barang-barang yang khomer ya, tapi barang seperti HP, komputer dan sebagainya, maka
harus kita pelajari lah ilmu ini. Ilmu bukan ilmu berat ya, ilmu penting ya, karena menyangkut religi kita, seperti sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, seperti itu ya. Memang min ainak tasabahuan gitu, wa fi ma anfa'uhu, dari mana Anda dapatkan dan dipergunakan untuk apa, itu yang paling pentingnya. Diawali dengan amali, seperti itu. Baik, itu sementara yang bisa Mr. Ali sampaikan ya. Yang penting mari kita simak sama-sama sampai-sampai apa namanya, pokoknya simaklah sampai akhir, seperti itu ya, agar kita berjaya dalam bidang ekonomi dan apa, berdaya juga ekonomi keumatan ini, seperti itu ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Muslim gitu ya. Seperti itu dulur. Jadi kenapa? Ya karena mukmin yang kuat itu bisa bermanfaat lebih banyak untuk orang lain tentunya ya. Bisa menjaga diri dari maksiat dan riba karena tidak bergantung. Bisa membela agama, keluarga dan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi mukmin yang kuat itu bukan cuma harta juga ya, juga bukan kuat fisiknya aja, tapi mencakup kuat imannya, kuat akalnya dan ilmunya, kuat ekonominya dan mandiri secara finansial, tidak mudah minta-minta, tidak tergantung pada hutang, ya, bisa bantu orang lain, bisa zakat, sedekah, bahkan membuka lapangan kerja. Kuat mentalnya, ya ruhiyahnya kuat ya, tidak gampang stres, tidak gampang panik, tidak mudah menyerah, punya tekad dan sabar, seperti itu ya. Kuat imannya ya tidak goyah saat ada cobaan, problem-problem ABC, tetap sholat, tetap berzikir, tetap membaca Quran, ya, tetap sabar, tetap taat, tetap bersyukur, seperti itu ya. Begitu rekan-rekan semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Luar biasa Anda semuanya dan dahsyat pokoknya. Jadi program ini memang betul-betul luar biasa. Bravo buat KUA Kalipuro, dan mungkin ada KUA yang lain yang sudah ada penjelasan-penjelasan seperti dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usahanya segera lebih berkembang lagi, dan insya Allah di Kalipuro banyak pengusaha-pengusaha seperti itu. Banyaknya ini makanan, ya, makanan ringan, roti banyak di sini nih. Makanan Keripik, pupuk, abon, ini banyak di sini pengusaha-pengusahanya. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat datang ini para petinggi-petinggi ini yang akan memberikan nasihat bimbingan kepada para bapak dan ibu supaya usahanya lebih lancar lagi. Mungkin dari saya, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti itu dari para narasumber bisa kita terima dengan baik dan dikerjakan. Ya. Saya kira itu saja. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kepada yang terhormat Dr. Haji Hairul Hidayat SAG MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Negara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Kalipuro, kalau kata orang luar California, Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati tim dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dan seluruh panitia serta Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Ini Madura atau Jawa, Bu? Campur nih Kang. Pusing ini merah. Bahasa Indonesia aja gitu, nggak tahu. Bapak Ibu, pertama kita bersyukur dan alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan panjenengan semua. Yang menjadi penerus Rasulullah. Bapak Ibu, panjenengan sebagai pengusaha berdagang ya, itu salah satu profesi yang ditekuni Rasulullah. Ada dua profesi, pertama sebagai penggembala kambing, yang kedua sebagai pedagang. Jadi karena itu insya Allah panjenengan kalau niat berdagang itu adalah untuk mengikuti jejak Rasulullah, insya Allah dapat pahala, Bapak Ibu. Tapi dagangnya Rasulullah nyatan, ini modal saya sekian, saya jual sekian. Berani tidak ini? Agak sulit ya. Bapak Ibu sekalian, pada era sekarang ini itu masih banyak masyarakat yang mohon maaf melihat ukuran kesuksesan itu dari pekerjaan. Kalau sudah pekerjaannya bagus, berarti orang itu sukses. Kalau pekerjaannya tidak bagus, orang itu tidak sukses. Dan ukuran pekerjaan yang sukses sekarang itu mohon maaf oleh masyarakat itu dianggap kalau sudah jadi PNS itu sukses. Kalau belum PNS belum sukses. Padahal saya nggak buka, saya tahu berapa utang para beliau ini. Belum saya tanda tangan. Jadi cicilan per bulan berapa, kemudian sisa gaji berapa. Ketika dibandingkan dengan pedagang jauh. Ya sekayanya aja pakai sepatu kesana kemari, padahal utangnya lebih besar. Nah, jadi mari mulai kita tanamkan ya di masyarakat bahwa ukuran kesuksesan itu bukan PNS. Artinya kalau panjenengan anaknya ada yang lamar kemudian bukan PNS, jangan dianggap itu orang bukan tidak sukses. Dan sekarang begitu ada anaknya ada yang lamar, pekerjaannya apa? PNS, langsung lolos sudah PNS. Padahal PNS itu ya banyak utangnya, Bu. Tidak ada PNS yang nggak punya utang, itu yakin ya. Bisa dihitung atau bahkan tidak ada sama sekali. Saya hampir tiap hari itu tanda tangan pengajuan utang dari teman-teman itu. Belum lunas, tambah lagi dulu. Ini kapan selesainya? Nah, kalau dagang kan boten. Enaknya apa dengan itu bekerja tidak kepada pemerintah adalah usaha milik panjenengan sendiri. Yang menentukan panjenengan sendiri, yang memanage atau yang mengatur juga panjenengan sendiri. Jenengan habis subuh tidur lagi, dia tidak wajib absen, ya. Kalau pegawai wajib absen. Jenengan tidak masuk kerja, tidak membuat produksi, misalnya, dia juga tidak ada yang marah. Tapi kalau PNS nggak masuk kerja sampai sekian hari, dapat peringatan, Bapak Ibu. Jadi sudahlah, nikmat yang terbesar itu panjenengan ini sudah. Makanya bersyukur ya kepada Allah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Saya juga aturkan terima kasih tadi menurut keterangan Bapak Kepala KUA bahwa semua UMKM yang ada di sini itu sudah bersertifikat halal. Kalau ada yang belum, segera diurus, nanti akan dibantu oleh teman-teman pendamping. Bapak Ibu, di sini kita hadirkan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Ada tim, ada 2 orang di sini nanti akan memberikan penjelasan pada panjenengan tentang saya mohon juga kepada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga mengajari bagaimana memanage seperti ini.
Manajemen bisnis yang bagus itu seperti apa? Jangan sampai ketika modal keluar 100.000, masuk ternyata 90.000, terkorban tadi. Berarti ada kerugian 10.000. Cepat dievaluasi kira-kira dari apa. Atau mungkin jenengan menjualnya itu setengah sedekah. Modal 50.000 tetapi dijual 40.000. Loh, kok dijual 40.000? Ya saya sambil sedekah. Kayaknya masih belum waktunya gitu Bapak Ibu. Dari pahala yang lain mau. Dengan kembangkan dulu usahanya bagaimana sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu sekalian, penguatan ekonomi umat itu adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan supaya keimanan seseorang itu kuat. Rasulullah kan bersabda kan, kadal fakru ayyakuna kufran. Orang fakir itu akan lebih mudah, lebih berpotensi untuk menjadi kafir daripada orang kaya. Mengapa? Merayu orang fakir untuk keluar dari Islam itu lebih mudah. Dikasih salimi, kasih beras, keluar sudah dari Islam. Haleluya sudah. Tapi kalau jenengan kaya, yang mau merayu itu pikir-pikir. Dikasih salimi, saya punya pabrik salimi, mau dikasih salimi. Mau dikasih kambing, kambing saya 1.000 lebih, kamu mau masuk ngajak saya keluar dari Islam hanya dengan 1 kambing. Jadi kita niatkan penguatan ekonomi panjenengan itu adalah untuk tujuan yang lebih dari sekedar ekonomi, tetapi lebih kepada menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dulu pada zaman Rasulullah itu kan banyak tantangan ya. Jadi Rasulullah mengajarkan Islam, ada tantangan. Siapa yang menantang? Rata-rata orang kaya Bapak Ibu. Semacam Abu Lahab, Abu Jahal. Itu mereka orang-orang kaya semua. Mengapa kok menentang Rasulullah? Karena kalau umatnya mereka, orang Mekah itu ikut Rasulullah semua, maka akan ada kewajiban membayar pajak. Dan kalau yang kaya wajib membayar pajak, berarti harta saya berkurang, katanya Abu Lahab. Rugi saya bekerja, ngapain mau diberikan? Jadi menentangnya Abu Lahab kepada Rasulullah itu bukan murni hanya gara-gara keimanan, tidak, tetapi karena juga faktor ekonomi. Mereka itu orang-orang kapitalis yang tidak mau berbagi, tidak mau membayar zakat, tidak mau memberdayakan ekonomi lemah dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat yakin acara-acara semacam ini akan sangat bermanfaat, ya. Dan nanti sekali lagi mohon kepada tim Lembaga Zakat Nurul Hayat bukan hanya menjelaskan bagaimana bentuk bantuannya, tetapi juga mungkin ada sedikit penjelasan bagaimana cara berbisnis yang sukses. Misalnya ketika ada pengusaha pentol, ya, setiap kali bikin pentol, 1 sholawat misalnya. Kalau ada 1.000 pentol berarti 1.000 sholawat. Mantap itu. Kalau 1.000 sholawat sudah selesai target itu. Banyak ulama mengatakan kalau orang bersolawat 1 hari 1.000 kali, dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sebelum ditunjukkan tempatnya di surga. Jadi kalau jangan rutin sholat 1.000 kali terus ditunjukkan surga, berarti hampir. Hampir pamit. Hampir game over. Hampir lunas. Atau mungkin nanti ketika usaha 1 hari itu minimal 3 kali surat Al-Waqiah. Jadi biar ada bedanya, lembaga amil zakat yang berbasis keislaman dan berbasis konvensional, ya, jadi usaha sambil doa kepada Allah, usaha doa kepada Allah, usaha sholawat. Insya Allah dibagi kelancaran dan dibagi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, kita berdoa ya, supaya panjenengan tetap diberi kesehatan, amin, tetap semangat untuk berusaha dengan usaha yang halal, amin, sehingga mudah-mudahan nanti panjenengan bukan hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi orang pertama yang memberikan bantuan. Semakin banyak memberikan bantuan, maka akan semakin maju usahanya. Oke, mudah-mudahan demikian.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, dan oh ya, saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala KUA dan Bapak Penyelenggara Jawa yang sudah menginisiasi pertemuan ini. Ini adalah bukti Bapak Ibu bahwa KUA itu bukan hanya untuk menikah, ya. Jadi panjenengan ke KUA, tadi nggak ada yang tanya. Kalau Bapak mungkin ketika KUA, akhirnya boleh mau kawin lagi, nggak ada ya. Karena selama ini KUA ya kawin gitu aja. Padahal di dalam KUA itu banyak. Ada wakaf, kemudian ada pemberdayaan ekonomi seperti ini. Jadi satu saat nanti panjenengan akan sering ke KUA, tetapi bukan urusan pernikahan, tetapi urusan bisnis, boleh. Suatu saat panjenengan akan sering ke KUA, bukan urusan nikah, tapi urusan konsultasi hukum Islam, bagus itu. Jadi gedung ini milik kita semua, ya tapi jangan dijual loh. Gedung ini milik kita semua, sehingga siapapun boleh datang ke sini, dan urusan apapun yang berkaitan dengan urusan agama Islam insya Allah akan dibantu, termasuk urusan bantuan-bantuan yang akan dijelaskan oleh Lembaga Zakat Nurul Hayat tadi. Oke, oleh karena itu sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada penyelenggara Jawa, kepada Kepala KUA, lebih-lebih kepada Lembaga Zakat Nurul Hayat. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberi kesehatan oleh Allah juga, sehingga bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat di Banyuwangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.